Shalom untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Perkenalkan, nama saya Yibitria Utama Nomleni. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak dosen untuk membuat database dengan pariwisata. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Exam. Kita akan masuk pada aplikasi Exam. Oke, kita cari nama aplikasinya. Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita klik untuk masuk pada aplikasinya. Oke, mohon kesabarannya karena masih loading. Ya baik, Exam control panelnya sudah ada. Sekarang kita buka. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan kasih start. Oke, seperti ini. Kita aktifkan aplikasinya. Usahakan aplikasi Exam yang kita gunakan itu dengan tipe 3.2.4. Oke, seperti ini. Sudah saya aktifkan aplikasinya. Kemudian langsung saja kita kasih minimize. Oke, sudah kita kembali. Kemudian kita masuk pada Google Chrome. Untuk kita masuk pada PHP My Admin untuk kita membuat database tersebut. Oke, mohon kesabarannya karena masih loading. Ya baik teman-teman, aplikasi Google Chrome-nya sudah muncul seperti ini. Kemudian kita akan mencari dengan localhost garing miring atau slash PHP My Admin. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, masih loading. Ya baik, untuk aplikasi PHP My Admin-nya sudah terbuka seperti ini. Kemudian kita akan membuat database yang berjudul pariwisata. Oke, database pariwisata. Kemudian langsung kita create. Oke baik, mohon maaf karena terjadi kesalahan dari database tersebut karena penyimpanannya secara double ada 2. Daripada awalnya sudah saya mencoba dan sudah saya simpan database pariwisatanya sehingga tersimpan, dan saya membuat baru lagi tidak bisa tersimpan karena nama filenya itu ada 2 ya, jadi tidak bisa. Oke, langsung saja saya buka. Oke, saya buka pariwisata yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini masih kosong, belum ada tabelnya, belum saya buat.
Oke, baik teman-teman. Di sini tabel yang pertama saya akan membuat tabelnya itu dengan nama tabel admin. Di sini tabelnya, tabel admin. Oke, untuk jumlah kolomnya di sini saya kasih 7 kolom. Oke, seperti ini. Kemudian kita kirim. Oke, sedang memproses. Mohon kesabarannya. Oke, baik, sudah muncul tampilan tabel adminnya seperti ini. Kemudian kita akan masukkan namanya. Oke, untuk yang pertama di sini kita masukkan ID admin. ID admin. Yang kedua kita kasih nama. Yang ketiga alamat. Yang keempat telepon. Yang kelima email. Yang keenam username. Dan yang ketujuh adalah sandi. Ya, baik, untuk namanya sudah kita masukkan. Kemudian pada jenisnya, jenis dari ID admin, di sini kita kasih primary atau auto incrementnya. Oke, seperti ini. Sudah kita kasih primary. Sudah kita kasih primary atau auto incrementnya pada ID admin. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu nama. Di sini nama saya menggunakan jenisnya itu teks. Di sini alamatnya juga kita kasih teks. Telepon juga kita kasih teks. Emailnya juga kita kasih teks. Username juga kita kasih teks. Dan sandinya juga kita kasih teks. Oke, seperti ini. Langsung saja kita save atau kita simpan. Tabel yang pertama itu tabel adminnya sudah jadi.
Oke, untuk tampilan struktur tabelnya seperti ini. Pada tabel admin sudah jadi. Kemudian langsung saja kita akan masuk pada tabel yang kedua. Ya baik, kita akan masuk pada tabel yang kedua. Di sini dalam pembuatan tabelnya tinggal kita klik basis data pariwisata, kita klik kembali judulnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka langsung saja kita akan masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel kategori objek wisata. Oke, tabel kategori objek wisata. Di sini jumlah kolomnya itu hanya 2 saja. Ya, langsung kita kirim. Oke, seperti ini. Pada bagian namanya di sini kita kasih ID kategori. Kemudian untuk yang keduanya itu kita kasih nama kategori. Oke, seperti ini. Dan untuk jenisnya, pada ID kategori kita kasih auto increment atau primary. Oke, seperti ini sudah kita kasih auto incrementnya. Kemudian untuk nama kategorinya itu jenisnya kita kasih tipenya itu teks. Oke, seperti ini. Langsung saja kita simpan. Ya baik, untuk tabel yang kedua yaitu tabel kategori objek wisatanya sudah jadi seperti ini. Pada ID kategori terdapat suatu kunci primary atau yang disebut dengan auto increment. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk lagi pada tabel yang ketiga, yaitu kita akan membuat tabel objek wisata. Oke, langsung saja kita tulis nama tabelnya, tabel objek wisata. Oke, seperti ini. Dan untuk kolom tabel objek wisata di sini kita kasih 6. Oke, 6 kolom tabelnya. Oke, baik, untuk tabel objek wisatanya di sini kolomnya ada 6. Kolom yang pertama akan saya cantumkan ID objek wisata.
Oke, seperti ini ID objek wisata. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini saya akan masukkan ID kategori. Kemudian untuk kolom yang ketiga, di sini saya masukkan nama. Kemudian kolom yang keempat saya kasih deskripsi. Kemudian kolom yang kelima saya kasih alamat. Dan kolom yang keenam di sini saya kasih status. Oke, seperti ini. Dan untuk jenis dari ID objek wisata, di sini saya akan kasih tipenya itu bukan tipe. Di sini saya akan cantumkan pada sebuah auto increment atau yang disebut dengan primary key. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ID kategorinya itu, di sini saya akan gunakan jenisnya itu dengan teks. Kemudian nama saya menggunakan teks juga. Deskripsinya juga menggunakan teks. Untuk alamatnya juga saya menggunakan teks. Untuk status saya menggunakan char. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita simpan atau kita men-save tabel objek wisatanya. Oke, baik. Untuk tabel objek wisatanya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita masuk lagi pada tabel yang berikutnya, yaitu tabel yang keempat, itu tabel testimoni. Oke, tabel testimoni. Di sini jumlah kolomnya saya menggunakan 7 kolom. Oke, seperti ini. Langsung saja kita kirim. Oke, masih memproses. Mohon disabarnya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul 7 kolom pada tabel tersebut. Untuk kolom yang pertama, di sini akan saya masukkan ID testimoni. Oke, untuk kolom yang kedua, yaitu saya akan masukkan tanggal. Kolom yang ketiga ada ID wisatawan. Dan untuk kolom yang keempat,
ada ID objek wisata, dan untuk kolom yang kelima ada judul, untuk kolom yang keenam ada deskripsi, dan untuk kolom yang ketujuh atau yang terakhir ada status. Oke, baik teman-teman, seperti ini. Ada ID testimoni, tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Oke, untuk jenis dari ID testimoni kita pakai integer saja. Dan di sini kita akan masukkan ID testimoni pada suatu primary key atau auto increment. Oke, seperti ini. Kita kirim, kemudian kita kasih cantrang untuk menjadi auto incrementnya pada tabel tersebut. Kemudian pada kolom tanggal, di sini jenisnya kita kasih date. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ID wisatawan kita kasih jenisnya integer. Untuk ID objek wisata integer juga. Untuk judulnya kita kasih teks, dan untuk deskripsinya itu kita kasih teks juga. Untuk statusnya kita kasih char, dengan lebarnya itu kita kasih 1. Char dengan lebarnya itu 1. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita simpan atau kita save tabel testimoni tersebut. Oke, masih memproses, mohon kesabarannya. Oke, baik teman-teman, untuk tabel testimoninya sudah jadi seperti ini. Ada 7 tabel. Teman-teman dapat melihatnya seperti ini. Kemudian langsung saja kita akan membuat atau memasuk pada tabel berikutnya, itu tabel yang kelima atau tabel yang terakhir yang ada pada basis data para wisata. Tabel yang terakhir di sini ini adalah tabel wisatawan, karena di tugas saya itu disuruh membuat 5 tabel saja. Ya, tabel wisatawan dengan jumlah kolomnya itu 6. Oke, seperti ini, langsung saja kita kirim. Oke, masih memproses, mohon kesabarannya. Oke, sudah muncul kolom dari tabel tersebut. Untuk kolom tabel yang pertama di sini akan saya masukkan ID wisatawan. Kemudian untuk kolom yang kedua akan saya masukkan nama dari wisatawan tersebut. Dan untuk kolom yang ketiga ada jenis kelamin. Untuk kolom yang keempat ada telepon. Kolom yang kelima ada email. Dan kolom yang keenam ada sandi, atau bisa juga paspor. Oke, seperti ini nama tabelnya.
Dan untuk jenisnya, pada ID wisatawan jenisnya integer. Di sini akan saya pilih pada kolom pertama ID wisatawannya itu akan saya kasih atribut atau primary, atau yang disebut juga dengan auto increment-nya. Oke, auto increment-nya yang berada pada ID wisatawan. Kemudian untuk nama wisatawannya itu saya kasih jenisnya itu teks. Dan untuk jenis kelamin, jenisnya saya pilih varchar. Panjang nilainya itu saya kasih 9. Dan untuk telepon saya kasih jenisnya itu teks. Email jenisnya juga sama, saya kasih teks. Sandi sama juga, jenisnya itu saya kasih teks. Oke, seperti ini. Langsung saja kita simpan atau kita men-save tabel tersebut. Oke, mohon kesabarannya karena sedikit terganggu. Oke, baik teman-teman, untuk tabel yang kelima sudah jadi seperti ini. Tadi ada sedikit kesalahpahaman atau ada sedikit error. Itu errornya di bagian ID wisatawan karena saya lupa memasang underline-nya. Oke, sudah saya pasang underline-nya, kemudian saya save dan sudah jadi. Oke, tabelnya sudah muncul seperti ini. Ya, baik, untuk database pariwisata di dalamnya terdapat 5 kolom. Yang pertama itu kolom tabel admin, yang kedua tabel kategori objek wisata, yang ketiga tabel objek wisata, yang keempat tabel testimoni, dan yang kelima itu tabel wisatawan. Oke, sudah jadi. Kemudian kita klik pada pariwisata tersebut. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik pada kamus datanya. Oke, masih loading, mohon kesabarannya. Baik, akan muncul tampilan cetaknya. Oke, seperti ini ya teman-teman, dapat melihatnya. Oke, untuk database pariwisatanya sudah jadi seperti ini. Di sini ada tabel pertama yaitu tabel admin. Oke, tabelnya seperti ini. Seperti yang tadi sudah kita isi. Oke, ada 5 tabel. Oke, tabel pertama tabel admin, yang kedua tabel kategori wisata, yang ketiga tabel objek wisata, yang keempat tabel testimoni, dan yang kelima itu tabel wisatawan. Oke, baik, tampilannya seperti ini. Sudah jadi. Oke, baik teman-teman, mungkin tutorial saya cukup sampai di sini, dan saya mohon maaf ketika penjelasannya kurang detail atau kurang dipahami. Selanjutnya akan diperjelaskan lagi oleh Bapak dosen. Inilah tutorial saya yang pertama.
yaitu database tentang pariwisata. Sekian dan terima kasih.